perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, di sini yang pertama perubahan paradigma. Adapun perubahan paradigma dalam pembelajaran di sini merupakan pergeseran antara stimulus respon menjadi teori kontrol. Pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berpihak pada murid dan berdiferensiasi, sehingga setiap murid akan belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk menjadi manusia yang bisa meraih keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya di masa depan nanti. Selanjutnya ada makna disiplin positif. Nah, di sini makna kata disiplin itu sendiri yaitu sesuatu yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kemudian yang dimaksud dengan disiplin positif adalah pendekatan untuk mendidik murid yang bertujuan untuk membentuk kontrol diri dan meningkatkan kepercayaan diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan berpedoman kepada nilai-nilai kebajikan universal, yaitu sifat positif manusia merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nah, terlepas dari suku bangsa, bahasa, agama, dan latar belakangnya. Nah, di sini ada pun nilai-nilai kebijakan universal, yaitu berarti nilai-nilai kebijakan yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Dan nilai-nilai kebajikan ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita sebagai manusia, atau nilai-nilai yang merupakan fondasi kita berperilaku. Nah, nilai-nilai kebajikan di sini sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, selanjutnya ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama ada motivasi ekstrinsik, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, hukuman di sini kita kembali pada dunia pendidikan, bahwa kita bisa melihat, bahkan kita sendiri sebagai guru bisa sering melakukan hukuman ini kepada anak murid kita tanpa kita sadari. Dan kadang hukuman di sini sifatnya itu memberatkan kepada anak didik kita. Kemudian yang kedua ada motivasi ekstrinsik, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, di sini penghargaan di sini kadang anak-anak itu melakukan sesuatu ketika kita menjanjikan imbalan, menjanjikan hadiah seperti itu. Kemudian tahap yang ketiga, tahap intrinsik, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri. Nah, di sini motif intrinsik di sini kita berikan pengarahan kepada anak didik kita untuk mereka menyadari akan tanggung jawab mereka sendiri. Jadi tidak ada paksaan dari luar, tetapi kesadaran dari dalam diri mereka untuk bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Kemudian 3 cara menyelesaikan masalah, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di sini yang pertama yaitu hukuman. Antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi di sini sangat berbeda. Meskipun kita lihat sekilas bahwa tujuannya sama, tapi pemaknaannya itu berbeda. Di sini hukuman yaitu tindakan yang diambil oleh guru atau pihak sekolah sebagai respons terhadap perilaku siswa yang melanggar aturan atau norma yang telah ditetapkan. Tujuan dari hukuman ini yaitu untuk menghentikan perilaku yang tidak diinginkan melalui tindakan yang mungkin tidak menyenangkan bagi siswa. Jadi bisa saja hukuman ini tidak menyenangkan bagi anak-anak ketika kita memberikan hukuman seperti itu. Contohnya ketika anak-anak datang terlambat, kemudian kita memberi hukuman, kita suruh berdiri di lapangan, berdiri sampai 1 jam 2 jam menghadap ke atas bendera. Nah, itu termasuk hukuman. Itu bagi mereka itu memberatkan. Kemudian konsekuensi. Nah, konsekuensi di sini hasil atau akibat alami dari perilaku siswa itu sendiri yang dapat terjadi tanpa campur tangan guru. Konsekuensi dalam pendidikan lebih bersifat logis dan terkait langsung dengan tindakan siswa. Contoh
Contohnya saja, jika seorang siswa tidak menyelesaikan tugasnya, nah tentu konsekuensinya itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Contohnya, ketika ulangan dia tidak bisa menjawab soal dengan baik, nilainya tidak akan tuntas. Nah itu konsekuensi seperti itu. Kemudian yang ketiga ada restitusi, yaitu upaya untuk memperbaiki kerusakan atau kerugian yang telah disebabkan oleh perilaku siswa. Restitusi di sini berfokus pada pemeliharaan rasa tanggung jawab serta mendorong siswa untuk membuat atau memperbaiki situasi. Jadi restitusi di sini kita dorong anak-anak untuk mereka bertanggung jawab atas sikapnya, atas kesalahannya, dan mendorong murid untuk memperbaiki kesalahannya. Begitu. Nah, contohnya, jika seorang siswa merusak properti kelas atau properti sekolah, nah restitusi yang bisa kita lakukan sebagai guru, ya tentu meminta siswa itu untuk memperbaikinya atau mengganti barang yang dia telah rusak. Seperti itu. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Nah, yang pertama di sini kebutuhan dasar manusia yaitu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan usaha terbaik yang kita lakukan pada dasarnya untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Kemudian kebutuhan untuk bertahan. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Nah ini 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Dan semua termasuk kita antara guru dengan murid, kebutuhan dasar ini juga kita miliki. Nah ini yang kadang kita harus penuhi seperti itu. Dan apabila ada murid yang kelima dasar kebutuhannya ini tidak terpenuhi, sehingga ia bisa melakukan perilaku-perilaku yang menyimpang. Oleh karena itu, ketika ada murid yang melakukan kesalahan atau perilakunya menyimpang, kita tidak boleh langsung menjudge bahwa anak ini nakal. Nah ini pentingnya kenapa kita harus perlu tahu 5 dasar kebutuhan manusia ini. Kita harus dekati anak tersebut, kita harus tanya, kita berusaha mencari informasi kira-kira kebutuhan apa yang tidak terpenuhi pada anak ini sehingga ia melakukan perilaku menyimpang, sehingga ia melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Nah di sini yang pertama yaitu penghukum, yaitu menggunakan fisik atau verbal untuk mengendalikan perilaku. Contoh ucapannya yaitu patuhi aturan saya, atau awas ya kalau kamu tidak melakukan apa yang ibu atau bapak ibu guru perintahkan. Nah itu ucapan-ucapan itu masuk dalam contoh penghukum. Kemudian yang kedua pembuat merasa bersalah, di mana guru menggunakan kata-kata yang lembut untuk membuat orang lain merasa bersalah atau rendah hati. Contoh ucapannya, ibu sangat kecewa dengan kamu, atau berapa kali harus saya ingatkan kamu. Nah ini contoh ucapan pembuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga posisi kontrol teman, yaitu menggunakan persuasi atau hubungan baik untuk mempengaruhi perilaku dengan menggunakan humor misalnya, dan hubungan yang baik dengan siswa untuk mencapai tujuan mereka. Nah, adapun resikonya di sini sebagai teman, kadang ketika ada anak mengharapkan sesuatu sama kita terus guru tidak bisa memenuhi, nah ini anak-anak akan merasa kecewa sama kita sebagai gurunya. Seperti itu ketika kita memiliki posisi kontrol sebagai teman. Kemudian yang keempat pemantau. Nah, pemantau di sini orang yang menjaga ketertiban dengan memberlakukan hukuman atau akibat. Nah, di sini guru juga berperan sebagai pemantau dengan memantau dan mencatat informasi tentang perilaku siswa untuk dijadikan sebagai referensi di masa depan dan sesuai dengan bukti-bukti
bukti yang ada. Jadi pemantau di sini kita sebagai guru harus mengumpulkan informasi-informasi atau bukti-bukti yang sesuai dengan keadaan anak didik kita. Seperti itu. Kemudian yang kelima, manajer, yaitu guru yang memposisikan diri sebagai manajer di sini cenderung bersikap berkolaboratif. Jadi mengajak murid untuk bekerja sama untuk menemukan solusi atas masalah yang telah siswa lakukan. Nah, sebagai manajer juga di sini guru akan membimbing siswa untuk mengatur diri dan memiliki rasa tanggung jawab atas tindakannya sendiri. Kemudian pendekatan manajer ini mendorong murid untuk menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi kita sebagai guru, posisi kontrol yang paling bagus kita terapkan yaitu sebagai manajer. Nah, di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol. Di sini contoh kasusnya murid tidak memakai atribut lengkap. Nah, sebagai penghukum di sini hormat bendera selama 1 jam. Kemudian pembuat merasa bersalah, berapa kali ibu harus mengingatkan, ibu sangat kecewa denganmu. Nah, dengan ucapan seperti ini kita lontarkan kepada anak, nah dia akan merasa rendah hati, dia akan merasa tidak bertanggung jawab atas tindakannya. Kemudian sebagai teman, ayo dong ikut aturan sekolah, tolong bantu ibu ya, sudah lain kalian disiplin. Kemudian pemantau. Nah, di sini kamu sudah melanggar, tahu konsekuensinya. Jadi sebagai pemantau kita tanyakan konsekuensi atas perbuatan atau kesalahan yang dilakukan murid. Nah, di sini sebagai manajer, kamu tahu kan kesepakatan kelas, kamu tahu kesalahan yang kamu lakukan. Nah, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu. Jadi kita berikan pertanyaan pemantik yang membuat anak merasa bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Nah, selanjutnya di sini ada keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas di sini diperlukan untuk menjadi suatu nilai yang membantu mereka menjadi murid yang berbudaya positif. Dalam hal ini adalah keyakinan kelas, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati oleh guru dan murid, baik secara tersirat maupun tersurat dalam kelas sebagai acuan untuk berperilaku terhadap diri sendiri dan orang lain dalam lingkungan tersebut. Nah, di sini keyakinan kelas yang kita buat yaitu mengenai nilai-nilai kebijakan yang harus dimiliki oleh anak didik kita. Jadi kesepakatan antara guru dengan murid, bukan sepihak, seperti itu. Kemudian di sini pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, keyakinan kelas itu lebih bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi sifatnya abstrak karena dia merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu antara guru dengan murid. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Selanjutnya, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi dalam bentuk positif di sini kita buat dalam pernyataan yang kalimatnya itu tidak menggunakan kata tidak atau bukan. Jadi kita buat dalam bentuk kalimat positif. Contohnya, ketika kita membuat keyakinan kelas di dalam kelas kita, yaitu anak harus datang tepat waktu. Nah, di sini kita membuat keyakinan kelas bahwa datang tepat waktu. Kita tidak boleh membuat keyakinan kelas dalam kalimat negatif seperti tidak datang
ketika ada yang melakukan kesalahan. Nah, dalam segitiga restitusi di sini ada 3 tahap. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, di sini menstabilkan identitas yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, ini contoh kalimat yang bisa kita berikan kepada anak didik kita ketika mereka melakukan kesalahan. Jadi kita menstabilkan identitasnya dengan menyatakan seperti itu. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Ibu guru, bapak guru juga pernah melakukan kesalahan. Seperti itu. Kemudian kalimat yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, melakukan kesalahan seperti ini. Jadi menstabilkan identitas dengan mengutarakan pernyataan-pernyataan seperti ini membuat anak tidak merasa terpukul atas kesalahannya sendiri. Kemudian yang kedua, validasi tindakan. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Nah, contoh kalimatnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan kesalahan ini. Dan adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi kita tanyakan alasannya. Jadi pada validasi tindakan yang salah di sini kita tanyakan alasan anak mengapa ia melakukan kesalahan. Contohnya saja ketika ada yang datang terlambat. Nah, jangan sampai kita menghardik atau mengeluarkan kata-kata yang tidak baik untuk didengar oleh anak didik kita, tapi sebisa mungkin kita tanyakan, kamu datang terlambat kenapa? Kita tanyakan alasannya. Jangan langsung kita memberikan ucapan yang membuat mereka tidak nyaman, tapi kita berupaya menanyakan alasannya kenapa ia sehingga datang terlambat. Kemudian masuk ke tahap yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, contohnya di sini, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi contohnya tadi ketika ada anak yang datang terlambat, setelah kita tanyakan alasannya, dia sudah utarakan alasannya dengan baik. Nah, kemudian kita tanyakan keyakinannya. Ini kalau kamu datang terlambat, kira-kira keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Nah, kita tanyakan kesepakatannya. Dengan sendirinya anak itu akan menjawab, Bapak Ibu guru, keyakinan kelas disiplin waktu. Nah, seperti itu. Jadi pertanyaan seperti ini yang kita berikan kepada anak didik kita, kepada murid, dengan sendirinya akan mereka memiliki rasa tanggung jawab atas apa yang ia perbuat. Nah, selanjutnya ya, demikian penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke forum, mungkin dari Bapak Ibu guru ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ya, silakan. Dari saya ingin menanyakan tentang yang terakhir tadi, restitusi atau segitiga restitusi. Ya. Yang saya mau tanyakan, untuk restitusi dan segitiga restitusi ini, apakah efektif kita lakukan atau laksanakan di sekolah kita? Mengingat di sekolah kita ini kan anak banyak dengan perilaku dan karakter yang berbeda-beda. Apakah ini efektif dilakukan di sekolah ini? Kalau itu efektif kita lakukan, bagaimana peran kita sebagai guru? Dan kalau mungkin tidak efektif, apa yang harus kita lakukan? Mungkin itu saja. Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, melihat kondisi sekolah kita, apakah segitiga restitusi atau restitusi ini efektif kita terapkan? Kalau menurut saya ini efektif Pak, kita terapkan. Nah, dengan memahami tahapan-tahapan restitusi di sini, itu kita bisa laksanakan. Nah, dengan menggunakan kalimat-kalimat pertanyaan-pertanyaan mulai dari menstabilkan identitas, validasi, sampai menanyakan keyakinan. Nah, saya kira efektif. Apalagi saya lihat di sekolah kita ini kita sudah membuat keyakinan kelas. Nah, anak-anak sudah membuat keyakinan kelas sehingga efektif untuk kita terapkan. Jadi ketika ada anak yang
Jadi mungkin saya mau menanyakan terkait dengan peraturan dan keyakinan yang mungkin sudah disepakati bersama oleh pihak sekolah baik itu siswa dan juga sekolah guru dan juga. Nah, di sini kira-kira perbedaan antara peraturan dan keyakinan apa yang dapat dipahami oleh sekolah baik itu siswa dan juga sekolah guru. Ya, baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Antara peraturan dan keyakinan di sini kita bisa lihat dari segi tujuannya. Nah, kalau peraturan di sini dia itu lebih sepihak dari subjeknya Bapak. Kita bisa lihat kalau peraturan itu dia lebih sepihak tanpa melibatkan siswa, tanpa menanyakan apakah siswa ini bisa bisa terima atau tidak. Apakah siswa ini merasa berat atau tidak? Tanpa kita memperhatikan kondisi fisik, keadaan fisikis anak tersebut. Nah, sedangkan keyakinan itu kesepakatan antara kedua belah pihak, antara guru dengan murid. Jadi tidak ada yang merasa terbebani karena sudah menjadi kesepakatan antara guru dengan murid seperti itu. Ya, mungkin itu jawaban dari saya. Bagaimana dok? Bagaimana sudah? Yang terakhir menyepakati. Jadi setelah kita mengubah kalimat positif, setelah murid menuliskan dan kita bahas, nah kemudian kita sepakati. Jadi langkah yang terakhir yaitu kita menyepakati keyakinan yang anak-anak sudah buat, yang mereka sudah tulis. Kita sepakati bersama. Jadi ketika ada anak yang melanggar, ketika ada anak yang tidak mematuhi keyakinan kelas mereka, nah kita bisa kembali tanyakan, kemarin sudah tulis apa? Kemarin sudah menulis keyakinan seperti apa? Jadi kita tanyakan kembali, tidak langsung memberikan hukuman begitu saja. Nah, di sini mengenai keyakinan kelas, yang perlu kita ketahui antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Nah, di sini secara dalam pengaplikasiannya antara keyakinan kelas dan peraturan kelas, kalau kita lihat sekilas memiliki persamaan, itu sama-sama. Padahal di sini antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas itu berbeda. Dari segi perbedaannya di sini dari segi kesepakatannya. Kalau keyakinan kelas kita sepakati antara guru dengan murid. Jadi kedua belah pihak antara guru dengan murid yang menyepakatinya. Sedangkan peraturan, nah di sini biasanya dibuat oleh guru tanpa melibatkan anak didik, tanpa melibatkan murid-murid yang ada di kelas kita. Kita langsung membuat sendiri, menentukan sendiri kira-kira peraturan apa, langsung kita sampaikan tanpa melibatkan, tanpa menanyakan kira-kira anak-anak itu bisa mereka laksanakan atau tidak. Nah, baik Bapak Ibu guru, di sini kita akan mempraktikkan cara membuat keyakinan kelas. Dan sebelumnya minta maaf karena kita praktek, jadi antara guru dengan murid. Jadi seolah-olah kita berada di dalam kelas. Nah, di sini saya sebagai guru, Bapak Ibu guru sebagai anak didik saya. Nah, di sini saya
hari ini kita akan membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Oke, sekarang kita akan membuat keyakinan kelas. Nah, perlu kalian ketahui bahwa apa itu keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu kesepakatan yang kita buat bersama antara murid dengan guru. Jadi keyakinan kelas ini yang akan siap kalian laksanakan, siap kita patuhi dan kita laksanakan sesuai dengan keyakinan diri masing-masing atau sesuai dengan kesadaran di saat berada di luar kelas atau selama kita berada di lingkungan sekolah. Jadi keyakinan kelas ini merupakan disiplin positif yang bisa diterapkan dalam membangun budaya-budaya positif atau kebiasaan-kebiasaan baik sehingga kelak kalian menjadi anak, menjadi murid yang taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjadi anak yang mandiri, yang kreatif. Nah, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, coba perhatikan di sini. Kita sudah pasang di kelas 6 poin dari isi profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Nah, ketika
Januel. Kamu tahu kenapa ibu panggil? Iya Bu, Kenapa? tidak memakai seragam Bu, batik Bu. Ya, oke Januel, seperti ini. Semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Termasuk ibu juga pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kamu melakukan kesalahan ini pasti kamu punya alasan, bukan? Iya tidak, iya lupa Bu. Ah, lupa baru kemarin apel pulang sekolah. Tidak perhatikan Bu. Iya, padahal kemarin sudah diingatkan kalau hari ini kita memakai seragam batik. Iya Ibu. Nah, kamu melakukan kesalahan seperti ini, kira-kira keyakinan keras apa yang kamu langgar? Disiplin berpakaian Bu, Disiplin berpakaian penting tidak buat kamu? penting Bu. Oke. Nah, kalau disiplin berpakaian ini penting buat kamu, selanjutnya langkah apa yang akan kamu lakukan? Memperhatikan informasi dan mempersiapkan dari malam Bu. Iya, bagus Janel. Nah, sekarang kamu sudah tahu bagaimana meyakini keyakinan kelas tersebut. Baik Bu, terima kasih. Oke, sama-sama Januel. Selamat pagi Bu. Iya, selamat pagi Rosita. Silakan duduk. Ya, Rosita, kemarin Ibu dapat laporan kalau saat ulangan kemarin kamu menyontek ya? Coba ceritakan kronologi kejadiannya. Ibu, jadi waktu itu saya membawa catatan itu ke dalam ruangan dan dipanggil oleh pengawas. Oh begitu. Ibu yakin tidak ada siswa yang sempurna, tapi kamu sudah bagus karena sudah mau mengakui kesalahan yang kamu lakukan. Ya Ibu, saya pernah Kenapa kamu sampai menyontek? karena pelajarannya sulit Bu, makanya saya memutuskan membawa catatan itu ke dalam ruangan. Tindakan kamu itu benar atau salah? Kata Ibu, saya tidak setuju dalam mengerjakan secara ulang. Oke. Kira-kira untuk kedepannya apa yang akan kamu lakukan saat ulangan berlangsung? Saya akan belajar lebih tekun dan bertanya kepada guru pelajaran apabila saya belum paham tentang ini. Bagus. Ibu yakin Bapak Ibu guru pasti akan dengan senang hati membantu kamu. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama Rosita. Ya, sekarang silakan kembali ke kelasmu. Halo, perkenalkan nama saya Rosita, siswi kelas 8 SMP 1 Atap Negeri 5 Biak Barat. Terima kasih Ibu Guru, saya senang sekali diajak diskusi untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya tidak akan menyontek lagi saat ulangan dan saya akan belajar dengan tekun.